Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Azahra dengan nomor induk mahasiswa 13036210061 dari kelas Pendidikan Kimia A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proyek mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Bu Elma Suryani, SPD, MPD. Kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai materi senyawa polar dan nonpolar. Adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui kepolaran pada beberapa senyawa. 4 buah gelas transparan, bisa menggunakan gelas plastik maupun gelas kaca, dan juga membutuhkan sendok sebagai pengaduk. Pertama ada air. Kemudian di sini ada gula pasir, lalu ada mentega, kemudian ini adalah sabun pencuci piring, dan minyak goreng. Langkah pertama yaitu masukkan air ke masing-masing gelas. Pada gelas pertama, masukkan sabun pencuci piring ke dalam gelas secukupnya. Kemudian aduk gelas yang sudah berisi air dan sabun pencuci piring. Lalu amati perubahannya. Lalu pada gelas kedua, masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam gelas. Kemudian aduk gelas yang telah berisi air dan minyak goreng. Amati perubahannya. Pada gelas ketiga, masukkan mentega secukupnya ke dalam gelas. Kemudian aduk gelas yang telah berisi air dan mentega, lalu amati perubahannya. Pada gelas keempat, masukkan gula pasir secukupnya ke dalam gelas. Kemudian aduk gelas yang telah berisi air dan gula, lalu amati perubahannya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nih perbedaan dari senyawa polar dan nonpolar. Senyawa polar merupakan senyawa yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ciri-ciri lain dari senyawa polar yaitu senyawa polar dapat larut dalam air atau pelarut lainnya. Kemudian pada senyawa polar memiliki momen dipol yang lebih besar dari 0. Dan juga biasanya pada senyawa polar, atom-atomnya berbeda kecuali pada O3 atau ozon. Sedangkan pada senyawa nonpolar adalah senyawa yang tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Ciri-ciri lain dari senyawa nonpolar yaitu senyawa ini tidak dapat larut dalam air ataupun pelarut lainnya. Kemudian momen dipolnya sama dengan 0. Dan biasanya senyawa nonpolar memiliki atom-atom yang sama. Nah, dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada gelas yang berisi air dan sabun pencuci piring, serta pada gelas yang berisi air dan gula pasir merupakan senyawa polar. Mengapa demikian? Karena sabun pencuci piring dan gula pasir ini dapat larut dalam air sehingga dikatakan sebagai senyawa polar. Sedangkan pada gelas yang berisi air dan minyak goreng serta gelas yang berisi air dan mentega merupakan senyawa nonpolar karena minyak goreng dan mentega ini tidak dapat larut dalam air.
Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.